Wahyu pertama, Nabi Muhammad. Rasulullah SAW merupakan orang yang gemar berkontemplasi. Beliau senantiasa selalu berdoa kepada Tuhan supaya diberikan pencerahan terhadap semua kaumnya. Ia sangat khawatir dengan kondisi moral masyarakat Mekkah yang mengalami keruntuhan. Hingga suatu ketika saat Rasulullah sedang berdiam diri dan beribadah di Gua Hira pada bulan Ramadan 610 Masehi, datanglah malaikat Jibril dengan membawa wahyu pertama, Qiyas Al-Alaq ayat 1-5. Dari Aisyah, Ummul Mukminin, radhiyallahu anha, ia berkata, permulaan wahyu yang diterima oleh Rasulullah adalah ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik dalam tidur. Biasanya mimpi yang dilihatnya itu jelas, laksana cuaca pagi. Kemudian beliau jadi senang menyendiri, lalu menyendiri di Gua Hira untuk bertahannuts, yaitu beribadah di sana beberapa malam dan tidak pulang ke rumah istrinya. Dan untuk itu beliau membawa bekal. Kemudian beliau pulang kepada Khadijah dan dibawanya pula perbekalan untuk keperluan itu. Sehingga datang kepada beliau al-haq, kebenaran, wahyu. Pada waktu beliau berada di Gua Hira, maka datanglah kepada beliau malaikat dan berkata, bacalah. Jawab beliau, aku tidak bisa membaca. Nabi bercerita, lalu malaikat menarikku dan memelukku erat-erat sehingga aku kepayahan. Kemudian ia melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Dan aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Aku lalu ditarik dan dipeluknya kembali kuat-kuat hingga habislah tenagaku. Seraya melepaskanku, ia berkata lagi, bacalah. Aku kembali menjawab, aku tidak bisa membaca. Kemudian, untuk ketiga kalinya, ia menarik dan memelukku sekuat-kuatnya. Lalu seraya melepaskanku, ia berkata, satu, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dua, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Tiga, bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah. Empat, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam pena. Lima, Dia mengajar kepada manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Qiyas Al-Alaq 96:15. Lantas sesudah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pulang ke rumah Khadijah dengan penuh ketakutan hingga tubuhnya bergetar. Kemudian Rasulullah berkata kepada Khadijah, selimutilah aku. Akhirnya beliau diselimuti hingga rasa takutnya menghilang. Setelah itu Rasulullah mulai menceritakan apa yang telah dialami kepada Khadijah. Ia berkata, sesungguhnya aku mencemaskan diriku. Mendengar hal itu, kemudian Khadijah menjawab, sama sekali tidak, demi Allah, Allah selamanya tidak akan menghinakan engkau. Sesungguhnya, engkaulah orang yang senantiasa menyambung tali persaudaraan, selalu menanggung orang yang kesusahan, selalu mengusahakan apa yang diperlukan, selalu menghormati tamu dan membantu derita orang yang membela kebenaran. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh Khadijah untuk menemui salah seorang anak dari pamannya yang bernama Warakah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Ia merupakan penduduk Arab yang memeluk agama Nasrani ketika zaman ke-8 atau Jahiliyah. Selain itu, Warakah juga merupakan seorang yang memiliki kemampuan bahasa Ibrani yang baik. Bahkan ia menulis sejumlah kitab Zabur dan Injil dalam bahasa Ibrani. Meskipun ia buta dan sudah tua. Setiba di sana, Khadijah berkata kepada Warakah, wahai anak pamanku, dengarkan cerita anak saudaramu ini. Lantas, Warakah pun bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai anak saudaraku, apakah yang kau lihat? Mendengar pertanyaan dari Warakah, Rasul pun menceritakan mengenai apa yang telah beliau lihat dan alami kala di Gua Hira. Itulah Namus atau Jibril yang pernah diutus Allah kepada Nabi Musa. Mudah-mudahan aku masih hidup di saat engkau diusir oleh kaummu. Rasulullah pun bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Warakah menjawab, ya, sebab setiap orang yang membawa seperti apa yang engkau bawa, pasti dimusuhi orang. Jadi kelak engkau mengalami masa-masa seperti itu. Dan jika aku masih hidup, aku pasti akan menolongmu sekuat tenagaku. Tak berselang lama, setelah pertemuan itu, Warakah meninggal dunia. Selanjutnya,
Nabi Muhammad menerima wahyu secara berkelanjutan selama kurang lebih 23 tahun. Sebagai penanda dimulainya peradaban umat manusia, khususnya Islam.